Salam, saya akan memperkenalkan nama saya Sefriana B.A. Taneo, salah seorang mahasiswa pasca sarjana dari IAKN Kupang, kelas C semester 2. Di sini saya akan membahas materi saya yang terambil dari salah satu mata kuliah model-model pembelajaran PAK yang dibimbing oleh Bapak Dr. Daud Saleh Luji MPD. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil tentang model pembelajaran metakognisi dari mata kuliah model pembelajaran PAK. Yang pertama, kita akan bahas tentang model pembelajaran metakognisi yang kita pahami. Baik, di sini metakognisi adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola proses berpikir sendiri. Model pembelajaran metakognisi membantu siswa mengembangkan kesadaran dan pengendalian diri dalam belajar. Pengertian metakognisi menurut salah seorang ahli yang bernama Flavel, beliau memberikan definisi tentang metakognitif sebagai kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar dan juga kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, serta kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya dan kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Sementara menurut salah seorang ahli yang bernama Margaret W. Matlin dalam Desmita, beliau mengungkapkan metakognitif adalah knowledge and awareness about the cognitive process or our talk about thinking, atau pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognitif atau pemikiran kita tentang berpikir. Pengertian yang berikut yaitu pengertian metakognisi. Dan pengertian metakognisi ini yang dikemukakan oleh para pakar di atas tadi sangat beragam. Namun pada hakikatnya memberikan penekanan metakognitif pada kesadaran peserta didik dalam menggunakan pemikirannya untuk merencanakan, mempertimbangkan, mengontrol, dan menilai proses serta strategi kognitif dirinya dalam menghadapi masalah. Nah, di sini metakognisi ini memiliki arti yang sangat penting karena pengetahuan tentang proses kognitif sendiri dapat memandu kita dalam menata suasana dan menyeleksi strategi untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita di masa yang akan datang. Yang berikut adalah definisi dari model pembelajaran metakognisi. Definisi yang saya pakai di sini ada 3 hal. Yang pertama itu tentang kesadaran, yang kedua tentang pengaturan diri, dan yang ketiga tentang pembelajaran mandiri. Nah, kesadaran itu sendiri adalah kemampuan untuk menyadari dan memantau proses berpikir. Sedangkan pengaturan diri adalah memungkinkan seseorang untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga, yaitu pembelajaran mandiri. Dengan pembelajaran ini, siswa dengan metakognisi yang baik dapat belajar lebih efektif dan mandiri. Dan yang berikut lagi, ada prinsip-prinsip model pembelajaran metakognisi. Nah, dari prinsip-prinsip model pembelajaran metakognisi ini juga saya ambil cuma 3, yaitu yang pertama tentang kesadaran diri, yang kedua pengaturan diri, dan yang ketiga itu tentang transferabilitas. Kita lihat yang pertama itu tentang kesadaran diri, yaitu siswa didorong untuk menyadari kemampuan, gaya belajar, dan strategi belajar mereka sendiri. Dan yang kedua adalah pengaturan diri, yaitu siswa belajar untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi setiap proses belajar mereka. Dan yang ketiga adalah transferabilitas, yaitu keterampilan metakognisi dapat diterapkan di berbagai konteks pembelajaran. Adapun tahap implementasi model pembelajaran metakognisi, di sini juga saya pakai 3. Pertama itu perencanaan. Dari perencanaan ini siswa membuat rencana belajar dan menetapkan tujuan pada pembelajaran. Dan yang kedua, pemantauan, yaitu siswa memantau kemajuan dan menggunakan strategi yang tepat pada dirinya sendiri. Yang ketiga, evaluasi,
yaitu siswa mengevaluasi setiap hasil belajar dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki oleh siswa itu sendiri. Yang berikut adalah komponen metakognisi. Menurut Kohors, Freisenburg, dan Kaum, mereka merangkum komponen-komponen metakognitif dalam 3 aktivitas metakognisi yang dilakukan pada pemecahan masalah. Yaitu yang pertama itu adalah proses perencanaan, yang kedua proses memantau, yang ketiga itu adalah proses menilai atau evaluasi. Yang berikut, peran guru dalam model pembelajaran metakognisi. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat tentang peran guru dalam pembelajaran metakognisi, namun di sini saya mengambil ada 4 hal, yaitu yang pertama, guru itu sebagai fasilitator. Yang kedua, guru berperan sebagai moderator. Yang ketiga, guru juga berperan sebagai pembimbing. Dan yang keempat, yaitu guru sebagai evaluator. Yang pertama kita lihat tentang fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan metakognisinya. Yang kedua, moderator, yaitu guru menunjukkan contoh penerapan strategi metakognisi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru yang berperan sebagai pembimbing dan mendukung siswa dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi setiap hasil pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, guru sebagai evaluator, yaitu menilai dan memberikan umpan balik tentang perkembangan keterampilan metakognisi siswa. Berikut, manfaat model pembelajaran metakognisi. Dari manfaat pembelajaran ini, maka ada 4 hal juga, yaitu yang pertama berpikir kritis. Dari berpikir kritis, yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah daripada siswa itu sendiri. Dan yang kedua, pembelajaran mandiri, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar mandiri dan mengatur dirinya sendiri. Dan yang ketiga, motivasi intrinsik. Dari motivasi intrinsik ini, itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam setiap pembelajaran. Dan yang keempat itu prestasi akademik. Dari prestasi akademik ini dapat meningkatkan prestasi akademik dan hasil dari belajar siswa. Yang berikut itu ada tantangan penerapan model pembelajaran metakognisi. Tantangan penerapan model pembelajaran metakognisi yang pertama itu adalah pemahaman guru. Guru memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan strategi metakognisi. Yang kedua, yaitu adaptasi kurikulum. Dengan mengintegrasikan metakognisi ke dalam kurikulum yang sudah ada, dapat menjadi suatu tantangan besar bagi seorang guru. Dan yang berikut adalah partisipasi siswa. Beberapa alasan yang bisa dapat kita lihat, yaitu beberapa siswa mungkin kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran metakognisi. Dan itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi seorang guru. Yang berikut, teknik dalam menghadapi tantangan pembelajaran metakognisi. Teknik dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran metakognisi ini adalah memerlukan strategi yang terstruktur dan reflektif. Dan berikut ada beberapa teknik yang dapat membantu dari teknik ini, yaitu yang pertama ada strategi. Dari strategi ini juga kita lihat ada pemantauan diri. Yang kedua, ada pertanyaan reflektif. Yang ketiga, perencanaan atau planning. Yang keempat, evaluasi diri atau self-evaluation. Dari strategi ini, 4 strategi yang ada, yaitu yang pertama tentang pemantauan diri atau self-monitoring. Pemantauan diri merupakan proses di mana individu secara aktif menguasai dan mengevaluasi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran self-monitoring, melibatkan pemantauan kemajuan terhadap tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kesulitan atau hambatan, dan menyesuaikan strategi belajar sesuai kebutuhan. Self-monitoring juga membantu siswa menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan efektif dalam proses pembelajaran mereka. Yang berikut itu tentang pertanyaan reflektif. Jenis pertanyaan ini dirancang untuk mendorong seseorang merenungkan pengalaman, pemikiran, perasaan, atau tindakan mereka dengan tujuan memahami dan meningkatkan pemahaman diri
serta pembelajaran. Pertanyaan ini juga membantu individu untuk menilai dan menganalisis apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya di masa depan. Dan yang ketiga adalah perencanaan atau planning, yaitu membantu siswa untuk menjadi lebih sadar akan proses belajar mereka sendiri, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola waktu dan sumber daya, serta menjadi lebih mandiri dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran mereka. Contohnya, memilih teknik dan strategi belajar yang tepat berdasarkan jenis materi yang dipelajari dan gaya belajar individu siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diri. Proses reflektif di mana seseorang secara sistematis mengevaluasi pemahaman mereka tentang cara belajar dan memahami strategi apa yang efektif atau tidak efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apakah hasilnya memenuhi harapan. Dan di sini contoh yang mungkin dapat kita lihat yaitu bagaimana seorang siswa mampu mengerjakan setiap soal matematika yang walaupun sangat sulit, namun itu dapat menyelesaikannya dan dia dapat mengukurnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari model pembelajaran metakognisi ini yaitu dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran dan pengendalian diri dalam belajar. Dengan dukungan guru yang tepat, model ini dapat meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan belajar mandiri siswa itu sendiri. Dan rekomendasi dari saya adalah untuk menerapkan model metakognisi ini secara efektif, itu diperlukan pelatihan bagi guru, adaptasi kurikulum, dan keterlibatan aktif dari siswa dengan komitmen dan kolaborasi model pembelajaran metakognisi yang dapat membantu dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa. Sekian dan terima kasih dari setiap penjelasan tugas atau materi yang saya sajikan tadi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.